Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Kita lanjutkan ngajinya kitab Nasrul Ibad halaman 1 keempat. Hadis kedua dekat dengan ulama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dekat dengan ulama dan patuh pada hukama. Jadi ada istilahnya ulama, ada istilahnya hukama. Ulama itu adalah orang yang alim, hukama orang yang ahli hukum. Terkadang ada ulama yang tidak menguasai ilmu hukum, ya. Dan sebaliknya, ada yang keduanya. Sama seperti kemarin itu ketika ada diskusi soundhorek di TV One itu, salah satu pematerinya yang mengucapkan Kiai Jumat Qasim mengatakan ulama itu macam-macam. Tidak semua ulama itu sama. Ada ulama yang ahli ceramah, pendai, pendakwah dari panggung ke panggung itu. Ada ulama yang spesialisasinya adalah fikih, tapi dia kurang cakap dalam pidato. Pidato kan, yes, biasanya rapati dua ilmu. Maksudnya hanya kita ngomong. Kadang yo pinter guyon. Masyarakat kan sekarang senangnya suka guyon-guyon. Dan tuh, ya nggak apa-apa, karena itu segmennya ada sendiri gitu deh. Bukan berarti menyalahkan apa-apa. Harus yang ringan-ringan kajiannya. Ada yang serius, ahli fikih, ahli basul masail. Ini tidak populer, ya tidak populer. Tapi sajane konstitusi agama itu ya, yang mengawal ini ya orang-orang yang ahli hukum itu tadi. Kemudian ada ulama yang ahli ilmu batin, tasawuf dan sebagainya, sing khusyuk, sing ahli wirid dan sebagainya. Ini biasanya ya orang pati pinter fikih. Makanya ojo jaluk fatwa terhadap orang yang khusyuk. Bahkan kata para ulama itu nek ono wong non khusyuk, rata-rata itu bodoh. Nek ono wong non jenom ya, khusyuk banget berita terus itu rata-rata biasanya itu bodoh. Bodoh maksudnya di sini adalah orang pati ngerti fikih. Karena dia ya larinya ke wiritan terus. Tapi biasanya nek ahli fikih kuwi kebalikannya. Wiritan itu secukupnya. Karena dia lebih banyak dipakai pikir untuk pikirannya untuk memikirkan hukum-hukumnya Allah. Yo mojo, yo mutolak, yo diskusi, yo malamnya dipakai untuk membaca buku itu. Ya. Makanya kalau kata Gus Bah itu di sarang itu bangun itu kalau santri sudah lama mondok, kalau mau boyong, kalau sudah mau boyong, sudah lama mondok, baru nanti terakhir itu ngaji tasawuf. Tasawuf itu ditaruh di terakhir. Sebagai penutup, sebagai bekal sebelum dia itu boyong. Tapi sebelumnya itu yang diperkuat adalah hukumnya atau fikihnya. Nah, yang kita ini sebagai orang awam itu manut karo-karo nih pada ulama dan juga hukama. Dekat dengan ulama dan patuh pada hukama. Ingat kemarin bahwa ini masih bab 2, bab sunaiyu, bab yang nasihatnya itu 2. Wa qala alaihi salatu wassalam, alaikum bi mujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Sebagaimana sabda Rasulullah, adalah kalian berkumpul dengan ulama, kumpul oleh para ulama, kemudian dan patuh pada ucapan hukama, ahli hukum atau ahli hikmah. Hukama di sini bisa ahli hukum, ahli hikmah. Kenapa? Karena mujalasatul ulama itu adalah menghidupkan hati. Dalam keterangan lain diterangkan bahwa barang siapa ada orang yang tidak pernah mujalah satu ulama, tidak pernah kumpul, tidak pernah satu majelis dengan ulama 40 hari,
hatinya itu akan keras, hatinya itu akan kaku. Kalau sekarang ini maknanya luas, ya. Kita duduk dengan ulama satu majelis itu bukan hanya hadir secara fisik seperti ini, tentu ini juga bagus. Panjenengan menyimak ngaji dari YouTube pun, kalau itu fokus, kalau itu diniati ngaji, itu juga bisa menghidupkan hati. Vendor, terserah kepada siapapun. Sekarang Sunnah wal Jamaah ya. Kalau saya ya kepada siapa aja ya, kadang dengan kalau ya dengan Gus Baha, kadang dengan apa itu siapa itu Gus Farudin Faiz ya, tasawuf, filsafat, kemudian dengan Buya Yahya terkait dengan hukum-hukum atau dengan ulama Al-Azhar. Nah, itu diniati kita kaji dan fokus, bukan sambil main-main, bukan sambil apa gitu ya. Tapi kalau diniati itu memang lebih mengena daripada nonton YouTube tapi sekedar nonton tapi tidak fokus. Nah, itu kalau kita bisa mengambil manfaat dan faedah darinya, maka itu termasuk kita menghadiri majelis ilmu ya secara virtual. Fa inna Allah maka satamana Gusti Allah iku yuhyil qalba al-mayyita bi nuril hikmah. Karena Allah akan menghidupkan jiwa yang mati, nah, kata saya tadi itu ya, dengan cahaya hikmah. Kama yuhyil arda, sebagaimana Allah menghidupkan bumi al-mayyitata kang mati bima'il matari, dengan air hujan. Allah sebagaimana menumbuhkan pohon tanah yang gersang dengan air hujan. Terus pokoknya kumpul ulama itu ya adem, karena majelis ilmu seperti ini memang sudah dijanjikan oleh Kanjeng Nabi bahwa malaikat itu ada tugasnya setiap pagi itu, setiap hari itu keliling. Ada malaikat khusus yang ditugaskan untuk mencari majelis ilmu, majelis zikir. Kemudian dia akan turun menaungi dengan rahmatnya Allah. At-Tabarani juga meriwayatkan dari Abu Hanifah, jalisu al-kubara wasailu al-ulama wa khalitu al-hukama. Hendaklah kalian berkumpul atau bergaul dengan para pemimpin, kemudian bertanyalah kepada ulama, dan dekatlah kalian dengan para hukama. Dalam riwayat lain juga disebutkan jalisul ulama wa sahibul hukama wa khalidul kubara. Ini sedikit beda redaksi. Berkumpullah dengan para ulama. Seperti apa itu Kanjeng Sunan Kalijaga itu apa? Pembati ono 5 perkara ini. Salah satunya apa? Yang ulama itu ya gimana? Kumpulono Wongkam Soleh. Wongkam Soleh kumpul. Jadi kita kumpul dengan orang yang soleh tadi. Itu sudah masuk sebenarnya ajaran Wali Songo itu. Jadi ajaran Wali Songo itu ajaran Islam di Indonesia itu masuknya awalnya itu berbeda dengan masuknya awalnya Turki. Islam masuk ke Turki itu betul-betul radikal. Jadi budayanya itu dihapus total. Ya, tapi kalau Islam masuk di Indonesia ini adalah budayanya itu casingnya tetap, tapi kontennya atau isinya itu diganti dengan Islami. Seperti Kanjeng Wali Songo ini, seperti Sunan Kalijogo ini, diantaranya adalah dengan budaya-budaya itu seperti apa? Wayang, kemudian tembang-tembang, bahkan sampai segala sesuatu itu tidak berubah karena orang Jawa itu dengan budaya itu sangat melekat karakternya. Jadi para Wali Songo itu mempelajari karakternya, tidak sembarangan ya. Kemudian dengan kearifan lokalnya itu betul-betul menyatu, tapi secara konten itu diarahkan kepada tauhid, kepada syahadat ya. Kalau di mana itu Gerbek Suro itu kan ada gong sekaten ya. Iya, di Solo itu ya. Nah, sekaten itu kan dari syahadat saya ya toh. Zaman biyen kayak ngomong syahadatnya jauh ganti sekaten. Tapi kan intinya adalah syahadatain ya, mengajak orang untuk masuk Islam. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Ini kayaknya konteksnya sekarang ini. Kalau saya melihatnya ini sekarang, akan datang suatu masa kepada umatku di mana mereka meninggalkan para ulama dan fuqaha. Gak senang, arek nom-nom saya juga gak senang kumpul ambek ulama, kemudian hukama ahli fikih itu gak senang. Senengannya ya apa itu senang-senang, kemudian happy-happy, kemudian kumpul-kumpul komunitas tidak jelas.
Kemarin itu kan berita di Instagram itu Polres Jombang itu kan menangkap 180 remaja. Apa itu komunitas apa itu? Saya tidak tahu. Lupa saya namanya. Apa pokoknya nakal tanpa dosa, ya. Pemuda nakal tanpa dosa. Ngono, disikat apa itu ya. 180 itu kumpul-kumpul di Wonosalam, menyewa villa di sana. Kemudian melakukan aktivitas yang melanggar hukum. Akhirnya kan dilaporkan sama warga sana. Ya kan ada laporan itu, polisi bertindak. 180 itu ternyata bukan hanya dari Jombang, dari berbagai macam daerah, ya, kota-kota sekitar Jombang ini. Mbok iso kumpul, arek nom usia yang produktif, ya. Artinya memang realita kita harus membuka mata bahwa umat Islam di Indonesia ini kan ada survei itu tahun 2019 kalau nggak salah. Umat Islam di Indonesia ini yang mengerjakan sholat itu sekitar kurang lebih mengerjakan sholat ya rutin ya itu sekitar 40%-an sing sholat. Maka miris ya kalau di sosmed itu sampai ada istilah menormalisasi sholat, karena ada gerakan orang tidak sholat itu biasa, sehingga sampai ada tandingannya, yuk kita normalisasikan sholat. Menurut di kota-kota itu ya, cobalah kita lihat di kampung kita, keluarga atau kakak atau rumah tangga yang betul-betul Islami itu ada berapa? Di warung saja banyak yang nggak sholat di desa ini. Ya maksudnya ya ono sing akeh lah sing durung sholat itu jangkep itu akeh gitu lah ya. Nah, mungkin jenengan juga bisa bersyukur kecil-kecil lah di sekitar kita. Iku wong tua, ono sing sholatnya gak kobel. Tapi nek arek nom-nom ya bahaya. Kenapa kok di Jawa Timur ini sekarang menjadi pusat perhatian nasional, mulai dari fenomena sonora, kemudian anak muda yang ikut tawuran pencak silat, kemudian begal-begal, kemudian apalagi yang mabuk-mabuk, kemudian macam-macam ya beritanya di Jawa Timur itu, pendidikan atau pesantren yang menyalahgunakan wewenang seperti ada bullying, ada pelecehan seksual, itu mesti ya. Kok kebanyakan kalau dilala yang muncul itu di Jawa Timur. Tapi kalau saya berpikir kegagalan kita itu bisa jadi adalah awalnya dari rumah tangga. Arek sing 180 tadi ku kok iso ning Wonosalam terus bawa minuman keras itu berarti wong tuanya piye? Ya, ojo nyalano sekolah, ojo nyalano guru, ojo nyalano institusi pendidikan. Karena yang paling utama itu ya keluarga kita sendiri, start from our family. Ya, bisa jadi orang tuanya terlalu sibuk kerja, atau orang tuanya terlalu sibuk HP-an, atau kontrolnya lemah, atau orang tuanya juga uneducated, orang caranya memfilter anak kaya apa, orang mendidik anak kaya apa, itu sudah pasti sholatnya juga kacau, ya kan? Seperti itu. Makanya jadi arek gelem apa ini kaya moro ning akobah weekend gitu ya. Anak-anak kecil-kecil yang sudah dilatih untuk gelem ngaji, TPQ, gelem apa, itu sudah luar biasa di zaman sekarang ini. Betul. Tapi Nabi sudah memprediksi akan ada masanya umatku ini lari, tidak suka dengan para ulama, dengan para fuqaha. Makanya kiai kemarin ahli fikih yang memfatwakan haramnya sonora itu, Amani, saya lupa, Amani dari Pasuruan itu kan beliau ahli fikih. Pintur itu, ahli basul masail. Dia itu sepantaran dengan Gus Baha. Kalau Gus Baha itu utusan dari Sarang, dia itu utusan dari Lirboyo. Jadi levelnya itu ya dalam fikih itu hampir sama gitu lah ya. Menurutku banyak orang memaido, banyak orang mencela beliau ya secara personal. Kok bisa orang awam mencela orang yang ahli fikih yang setiap harinya itu dicurahkan pikirannya untuk mengkaji hukum-hukumnya Allah. Makanya kata para ulama, dagingnya kekasihnya Allah, waliullah itu beracun. Artinya sok malati gitu loh. Karena dia sudah menjadi kekasihnya Allah. Di dalam hadis yang lain kan diterangkan bahwa walinya Allah itu adalah kekasihnya Allah, yang mana kalau dia melihat, maka Allah akan melihat dengan penglihatan dia. Kalau dia marah, Allah juga ikut marah. Kalau dia memukul, Allah juga ikut memukul. Maksudnya Pak Allah itu belani walinya gitu loh. Itu konsep malati itu ada seperti itu. Itu ada hadisnya.
Nah kemudian faya Allah bisa nasi balik. Kalau sudah orang itu lari dari hukama, fukoha, Allah akan menurunkan 3 macam azab, cobaan kepada mereka. Pertama, awaluha yarfa'ullahu barakata min kasbihim. Allah akan mencabut berkah dari segala usahanya. Kerja ya kerja, oleh gaji, tapi koyok kok kalau barokahnya. Koyok merasa kurang, koyok bahkan sampai mohon maaf sampai harus berhutang. Mungkin ada yang keluarganya harus ditabung, sakit-sakitan, anak yang rewel dan sebagainya. Bisa jadi ini ada faktor ketidakbarokahan, merasa kurang terus. Wasaniyatu yusallitullah ta'ala alim sultanan dhaliman. Wes gitu kedaten. Yang kedua, Allah akan memberikan penguasa zalim kepada mereka. Kita mendapati pemimpin-pemimpin sing gak kompeten, yang tidak punya skill tapi dari pemimpin. Itu bagian dari ada. Tahun 2019 itu ada wali santri, ya, Lamrobani dari Probolinggo. Beliau kan anggota DPRD sana. Cerita, Gus, di sana itu, ini kasus di sana ya, Probolinggo. Di daerah lain mungkin juga sama. Ada itu yang jadi anggota DPRD, itu gak iso moco. Nek sambutan itu gak tahu sambutan deh. Karena apa ya? Karena faktor duit, karena dia punya fulus tadi itu. Sehingga bisa membeli suara, bisa membeli kekuasaan. Gak iso moco. Moco itu ya terbata-bata, menulis apa, membaca itu loh terbata-bata. Saya tuh kaget, gak percaya dikabari seperti itu. Itu parah banget, ya. Apalagi banyak sekarang pemimpin-pemimpin yang zalim, kemudian ya banyak berita viral kades kepala desa dengan wanita simpanan, terus macam-macam. Itu tingkat desa loh ya. Belum tingkat sing kota, kemudian neng Jawa Timur, neng nasional, mereka korupsi sekian miliar gampang sekali dan tidak kompeten. Artinya apa? Artinya kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang legrek kayak menunggu sing rodok ajur kayak ngono. Iku adabnya Allah diberikan kepada kita karena akeh wong sing gak gelem tidak ambek ulama, ambek hukama. Ya kita akhirnya merasakan seperti itu. Dan yang ketiga adalah wa yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Apabila mereka mati tanpa membawa iman. Kemudian nanti yang ketiga, mati tanpa iman bagai mengarungi samudra tanpa kapal. Wa Nabi Bakar As-Siddiq, ini bukan hadis tapi ini asar perkataan para sahabat. Man dakhala al-qabra bila zadin. Barang siapa yang masuk kubur mati dengan tanpa membawa bekal iman, faka'anna marakibal bahra bila safinatin, maka ia bagaikan mengarungi samudra tanpa kapal. Samudra itu luas sekali ya. Terus sampai nisok mengarungi tanpa kapal. Nanti rendang kaya apa? Ya sekleh tangannya. Ya mau pakai apa? Papan seluncur. Itu rombang apik. Ya, apa mana kak gawe apa-apa. Itulah ibaratnya masuk kubur tanpa membawa bekal iman, seperti mengarungi samudra yang tak bertepi, tanpa ada kapal, tanpa ada bekal dan sebagainya. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Mal mayyitu fi qabrihi lakal ghariq al-muhawwis." Mayat di dalam kubur bagaikan orang yang tenggelam yang memohon pertolongan. Kemudian Sayyidina Umar dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala li Jibril alaihissalam, "Sif li hasanati Umar." Sesungguhnya Nabi pernah bertanya kepada malaikat Jibril, "Beritahukan kepadaku tentang keutamaan Umar." Faqala law kanat al-bihar midadan wa syajru aqlaman lima hasartuha. Faqala sif li hasanati Abi Bakr. Faqala Umarun hasanatun min hasanati Abi Bakr. Ini uniknya Kanjeng Nabi menanyakan tentang kelebihannya dua sahabat dekatnya kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril menjawab, seandainya air laut menjadi tintanya dan pepohonan menjadi penanya, niscaya aku tidak akan sanggup menghitungnya. Ini saking bagusnya Umar bin Khattab. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya lagi, sekarang beritahukanlah kepadaku tentang kebaikan Abu Bakar. Maka malaikat Jibril menjawab, Umar hanyalah salah satu kebaikan dari kebaikan-kebaikan yang dimiliki Abu Bakar. Ini luar biasa. Jadi para sahabat itu khulafaur rasyidin 4 ini semuanya istimewa, ya, punya kelebihannya masing-masing. Sahabat Utsman, sahabat Ali. Bahkan ya, ketika Sayyidina Ali itu menjadi khalifah, pasca wafatnya Umar bin Khattab,
Umar bin Khattab kan terkenal dengan sifatnya yang tegas, tegas dan keras. Sayyidina Ali itu pernah berdoa kepada Allah, penasaran bagaimana kondisi Sayyidina Umar bin Khattab ketika di alam barzakh atau di alam kubur. Mohon kepada Allah agar ditunjukkan kondisinya. Akhirnya tidur terus mimpi bahwa Sayyidina Umar bin Khattab itu waktu di kuburan itu tetap tegas. Bahkan malaikat nanya pun tidak berani, nanya pun disentak balik. Itu akhirnya ditampakkan seperti itu, dikasafkan. Berarti memang karakternya itu betul-betul melekat ya, baik di dunia maupun di akhirat, di alam barzakh. Sayyidina Umar itu seperti itu. Nah itu bisa, artinya orang-orang yang ma'rifat billah, kemudian orang-orang yang al-arif billah ya, dekat dengan Allah itu bisa berdoa kemudian dibukakan bagaimana kondisi seseorang itu, seperti itu. Ya. Jadi yang soleh itu ya wis hidupnya ya di alam barzakh pun tenang ya. Para ulama itu kalau kita sowan, kita ziarah ke makamnya Bireng, makam Hashim itu kan wali semua itu. Kemudian makam di denanya, kemudian kita babras itu kita lihat ya biasa saja, tapi sebenarnya secara hakikat mungkin ada orang yang dikasyafkan oleh Allah itu seperti taman surga ya, artinya itu sudah menjadi taman surga itu. Sebagaimana yang terdapat dalam sebuah pernyataan, Izzud dunya Izzud dunya bil mal wa izzul akhirah bisolil amal. Keluhuran dunia ini hanya dapat dicapai dengan harta. Kapopo. Jadi kita minta harta yang cukup atau harta yang lebih juga boleh, maupun terserah, tapi ditasarufkan untuk kebaikan, untuk kemaslahatan. Dulu Imam Syafi'i itu paling anti dengan yang namanya kekayaan. Imam Syafi'i itu waktu itu pernah idealis. Jadi kok ada ulama ahli fikih kaya itu aneh, itu kata Imam Syafi'i. Suatu ketika dia sowan kepada salah satu murid dari gurunya, kemudian sowan. Begitu masuk ke rumahnya, ya ulama ini dia duduk-duduk di ruang tamu itu sambil hartanya itu dihilar kabeh, dipajang semua. Imam Syafi'i terus heran, ini kok karena bertentangan dengan isinya tadi itu. Ini ada ulama kok. Terus tanya dia, wahai orang alim, wahai syekh, kenapa anda kok hartanya banyak terus dipajang seperti ini? Nah, bagaimana kalau seandainya harta yang banyak ini jatuh di tangan orang yang fasik? Nanti dia bisa beli minuman keras, dia bisa dipakai untuk berjudi, dipakai untuk macam-macam ya, transaksi yang riba dan sebagainya. Ya, tapi kalau harta ini jatuh di tangan orang yang soleh, itu bisa untuk kemaslahatan. Nah, sejak saat itu Imam Syafi'i akhirnya artinya membenarkan juga, artinya itu tadi kemuliaan dunia itu bisa dicapai dengan harta. Orang yang kaya akhirnya bisa sedekah, bisa membantu kalau ada bencana alam, membantu di Palestina. Kita tidak bisa membantu di Palestina kalau kita sendiri, harta kita sendiri tidak cukup, bukan untuk diri kita sendiri juga pas-pasan, kan begitu. Ya, tapi kalau kita meminta kepada Allah agar diberikan kecukupan harta, kelebihan harta, itu nanti kita niatkan untuk ditasarufkan kepada sesuatu yang baik. Itu gampang kok sekarang. Panjenengan tinggal install aplikasi Al-Mu'adlah itu, contoh, atau aplikasi Basnas umpama. Anda mau sedekah harian, mingguan boleh, untuk kemaslahatan anak-anak yatim boleh, untuk berbuka puasa kan biasanya ada paket itu. Nah, satu porsi nasi berapa itu ya umpama. Anda mau sedekah 5 porsi ketika puasa itu, tinggal kirim pakai Dana, pakai OVO, pakai GoPay dan sebagainya, kan gampang, atau transfer. Karena kita ada kelebihan harta, diniati seperti itu. Ya, Kiai Lirboyo itu termasuk Kiai Jazuli, ya, itu mengijazahkan nek pengen rezeki lancar, monggo silakan diamalkan ya. Baca waqiah surat waqiah 3 kali. Malam hari boleh sebelum tidur atau sore hari. Kenapa sore hari? Karena sudah masuk waktu malam. Nek hadisnya aslinya malam, dibaca sebelum tidur atau malam hari 3 kali waqiah. Kemudian di akhir itu kan ada baca doa untuk waqiah, itu kan ada doanya, Allahumma ansur wajhana dan seterusnya. Itu doa setelah membaca waqiah. Kenapa
kok sore? Di pondok-pondok salaf itu dibaca sore jam 5 menjelang maghrib. Karena mengambil dalil menyegerakan sesuatu yang baik. Apa-apa? Menyegerakan sesuatu yang baik. Maka diajukan jam 5 tadi. Saya dulu waktu mondok posonan Ramadanan di Al-Falah Ploso, pondoknya Gus Kausan itu, saya masih ingat sebelum maghrib itu dari masjid itu sudah membaca waqiah. Nah, pengen di sini lancar, bacalah waqiah. Tapi aku turutin. Orang imam dina terus mari ngono mandek. Ya rada angel aja jenenge istiqomah iku angel. Ya cobalah paling enggak 40 hari. Siapa tahu nanti ada rezeki min haitsulah yahtasib. Ada aja rezekinya. Artinya ketika kita butuh, Allah akan mencukupi. Baik. Kemudian yang terakhir, wa Usman radhiyallahu anhu hamud dunya zulmatun fil qalbi wa hamul akhirati nurun fil qalbi. Ini bagus. Ini singkat pendek bisa jadi quote. Diriwayatkan dari Utsman radhiyallahu anhu. Gelisah atau khawatir mikir non dunya iku nggarai ati peteng. Tapi gelisah khawatir mikir no akhirat nggarai ati bercahaya. Itu balikannya. Sampai sedih urusan dunia ati dadi peteng. Betul apa tidak? Dunia ini kok sedih masalah. Tapi mengkhawatirkan kondisi kita sedih kok ning akhirat piye, pada masa piye kok ning kuburan wis divisualisasikan, wis dibayangno. Sedih urusan akhirat sampean donga nangis, maca sayyidul istighfar nangis, tahajud nangis, iku malah nggarai ati bercahaya. Baik. Nah, sekali lagi rumusnya adalah ya sedih urusan dunia nggarai ati peteng, tapi sedih urusan akhirat garai ati padha. Ngono. Jadi ojo diwalik, bahaya gambaran ya. Sibuk apa mikir tentang urusan dunia tapi gak sempat mikir akhirat. Nah itu semakin ibaratnya orang itu minum air lautan, ya semakin harus. Jadi ini bekal-bekal yang ada di Nashul Ibad ini termasuk hikmah dari ahli hikmah ukama, para ulama, para sahabat itu luar biasa. Ya. Itu menjadi motivasi kita sehari-hari. Jadi Allah alam bisawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa salli wa sallim daiman abada Sayyidina huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fil lana ma madaya wasi'an Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa bika al-masir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad